Sekarang kita akan belajar salah satu bagian penting dari Vue.js yaitu components. Nah, components sendiri dia adalah template, kita bisa bilang sistem templating. Kalau kita mau pakai satu template tertentu berkali-kali, terutama kalau teman-teman yang main SPA atau single page application, di mana aplikasinya dalam satu halaman dan beberapa komponen kita pakai berkali-kali. Nah, di situ kita bisa manfaatin yang namanya components. Langsung aja saya liatin contohnya. Kita bikin komponen dengan tag custom. Misalnya saya mau tulis di sini template baru. Nah, kita benar-benar nulis sesuai nama yang kita mau. Jadi saya kasih template baru, jangan lupa tag penutupnya juga di sini. Nah, ini cara bikinnya. Sekarang di bagian belakangnya istilahnya kita tinggal bikin saya akan bikin variabel baru di sini. Variabel saya kasih nama template, atau biar nggak tabrakan template baru. Dia nilainya adalah view-nya, lalu metodenya namanya extend di sini. Nah, isinya di sini adalah template-nya. Kita kasih sesuai yang kita mau. Misalnya saya mau ada H1, lalu sekolah coding misalnya. Sekolah coding. Nah, cara makainya pertama kita harus register dulu atau kita daftarin si komponennya ini melalui view komponen. Lalu kita kasih nama dari komponennya ini. Saya akan ambil si template baru ini namanya tentunya. Tanpa tanda pagar. Lalu kita sambungkan dengan nama variabelnya yaitu template baru di sini. Jadi sebelah kiri yang kita daftarin di layoutnya, sebelah kanan yang kita ambil dari sini. Jadi yang pertama istilahnya kita define dulu, kita jelaskan sekedar bikin template-nya dengan metode VueExtend. Lalu di komponen ini kita register atau kita daftarin. Nah, sekarang saya bisa biarkan bagian ini di sini. Kalau kita reload sekarang, saya akan tampilkan inspect elemennya. Nggak ada error dan teman-teman udah seperti yang kita lihat di variabel app kita sekarang H1-nya atau template kita muncul. Nah, jadi tiap teman-teman butuh template ini selama masih di variabel app-nya, kita bisa munculin berapa kali pun yang kita mau. Tentu contohnya konyol di sini, tapi misalnya teman-teman punya header, footer, atau bagian-bagian yang mau kita tampilkan berkali-kali, sangat-sangat bagus kalau kita pakai sistem dari komponen Vue.js ini. Nah, itu cara dasarnya, tapi kalau teman-teman lihat terlalu boros istilahnya, cara penulisannya kita juga bisa menyingkat sebenarnya. Kita tinggal tulis di bagian view komponen ini, kita nggak perlu nama variabelnya karena ini kan sama aja, kita ngasih nilai ke template baru. Jadi kita sebenarnya bisa ngoper nilai dari sini. Nanti secara otomatis dengan metode komponen ini, dia tahu kalau parameter kedua itu saya harus oper kurung belok tentunya untuk bagian ini dan penutupnya. Secara otomatis dia tahu kalau kita akan manggil metode VueExtend. Jadi dia manggilnya di balik layar. Kalau kita mau tulisannya lebih singkat, jadi ini langsung define dan registernya di sini. Nah, kalau kita reload sekarang, hasilnya masih sama tanpa ada error. Nah, itu cara singkat dari menulis view komponen. Sekali lagi, pertama stringnya, nama yang mau kita kasih bagian ini, lalu yang sebelah kanan adalah template-nya yang mau kita bikin. Nah, sekarang anggap teman-teman punya banyak banget di sini. Ada H2, ada div di dalam H1-nya misalnya dan seterusnya. Di sini kita bisa bikin view-nya yang bertugas untuk bikin tampilannya. Karena kita tahu normalnya yang bikin div dan tag-tag lain adalah HTML, bukan tugas JavaScript karena emang nggak bagus juga cara ngelihatnya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah di sini cukup naruh ID-nya aja. Misalnya saya akan taruh post template di sini. Nah, sekarang saya tinggal bikin satu tag, nama tagnya template. Ini tag dari HTML5, dia nggak akan ke render. Saya tes dulu di sini. Kalau kita reload, harusnya error. Yap. Saya coba komentarin. Tab, reload, nggak ada error dan teman-teman lihat isi dari template ini nggak ikut ke render. Ini sifat dari HTML5 emang.
Nah, sekarang di bagian template ini kita tinggal ngasih ID yang sama yang kita sambungin di templatenya ini. Nah, jadi ini sama kayak ngasih variabel, bedanya kita ngoper tugasnya. Sekarang yang bikin komponennya bukan lagi di dalam view komponen ini karena bisa jadi banyak isinya. Yang bertugas sekarang adalah di bagian template ini yang udah kita kasih ID sama dengan di sebelah kanannya ini. Langsung aja saya buat ID, nggak perlu ID, kita cuma mau ngeliat contohnya di sini. Saya anggap bikin list sekolah coding 2 dan sekolah coding 3. Nah, kalau kita reload sekarang, kita akan melihat templatenya kembali berfungsi. Dia ngulang 3 kali karena kita juga nampilinnya 3 kali. Tentu kalau hanya sekali, maka tampilnya juga hanya sekali. Nah, ini dia. Jadi kalau teman-teman punya tag yang lebih kompleks, kita bisa bikin dia lebih simple dengan cara seperti ini. Tinggal sebelah kanannya kita tulis ID yang mau kita pakai, lalu bikinnya di dalam tag template dengan ID nama yang sama, lalu teman-teman bebas mau nulis apa aja di sini. Jadi yang nampilin ini sekarang bukan bagian template ini sekedar templatenya aja, ya namanya emang template. Tapi yang bertugas nampilin adalah yang ada di dalam div ID app ini. Kita bisa lihat isinya ada di dalam div ini di sini. Dan tag template ini sebenarnya ada di sini, tapi emang dia sifatnya nggak ditampilin langsung. Dia cuma buat ngoper datanya. Nah, sekarang anggap kita mau ngoper parameter di sini. Kita juga bisa ngoper parameter dengan atribut message. Misalnya saya bikin message di sini, pesan berdarah. Nah, kalau kita mau pakai message ini, kita tinggal daftarin di komponennya, namanya props. Lalu kita kasih kurung kotak, namanya di sini message. Jadi sekarang kalau kita butuh message ini buat nampilin, jadi anggap aja kayak fungsi, kita ngoper fungsinya. Kita tinggal ngeluarin dia langsung di sini misalnya, atau di bawah aja biar nggak keganggu. Jadi dia sama kayak kita bikin data biasa. Kalau saya nampilin message, kita akan, halaman 31, baris 31, saya lupa pisahin nama koma antara datanya. Kalau kita reload sekarang, saya akan lihat pesan berdarah di sini. Jadi sifatnya si template ini bukan hanya statis apa yang kita tentuin di sini, kita juga bisa ngoper parameter dengan cara seperti ini. Kita tinggal tambahin atribut, lalu teksnya apa yang mau kita tambahin, dan kita oper sebagai kata kuncinya props di sini. Dia sifatnya bisa array sepertinya di sini, dan kita tinggal oper seperti make data biasa. Nah, kalau teman-teman mau punya beberapa data sekaligus, kita bisa bikin datanya. Misalnya saya punya data, sekali lagi ini contohnya statis, tapi kalau teman-teman mau datanya dari database sangat-sangat bisa. Misalnya saya punya nama Hilman, lalu saya kasih umur, udah tua, udah 100 tahun. Oh, baru 11 ternyata. Lalu, ini aja, kita nggak usah terlalu ribet. Sekarang di bagian template-nya ini kita akan ngeluarin bukan lagi message, tapi nama. Lalu kita juga akan mengeluarkan umur. Bagian ketiga akan saya hapus. Nah, sekarang gimana cara ngopernya? Kita tinggal tulis. Kita nggak perlu lagi tadi saya tulisnya di sini, kita nggak perlu lagi bagian message ini tentunya. Tapi yang teman-teman perlu perhatikan, kita butuh beberapa parameter sekarang, bukan cuma satu. Kita akan butuh nama, dan kita juga akan butuh umur. Tentu kalau lebih dari satu, karena dia sifatnya array, tinggal dipisahkan dengan koma. Nah, tapi teman-teman perhatiin sekarang saya baru ngejelasin datanya di sini, baru nerima datanya, dan juga nampilin, tapi kita belum ngoper datanya. Jadi yang bertugas ngoper data, ingat selalu si template-nya ini yang bertugas. Jadi kita bisa sambungin dengan atribut vbind, kita pernah belajar vbind. Atau kita tulis lebih singkat lagi dengan titik 2 ini shorthand-nya atau cara penulisan singkatnya. Saya akan oper namanya dari nama, lalu untuk umur kita oper dari umur. Saya reload.
datanya keluar tapi bentuknya belum berhasil. Nama, umur. Tentu saja di sini harusnya sama dengan, bukan titik 2 lagi, makanya dia nggak tampil. Jadi teman-teman lihat di sini kalau kita punya beberapa parameter atau data seperti ini, kita bisa ngoper dia berantai cukup dengan tanda titik 2. Lalu namanya di sini, jadi kalau saya pakai namas misalnya, dia nggak bakal tampil karena kita butuh di variabel. Sebentar, kita ngoper template ke sini. Saya coba dulu namasnya. Tentu aja berarti namasnya harus di sini di bagian nama. Kalau saya bikin namas di sini. Harusnya namas ini untuk key-nya, tapi saya nggak tahu kenapa dia nggak muncul. Kita tinggalkan aja dulu. Nanti kita akan lihat di bagian berikutnya kenapa dia nggak muncul. Tapi di bagian komponen ini saya biarkan sampai sini dulu. Teman-teman udah tahu cara bikin komponen, cara ngoper data juga ke komponen tersebut. Semoga jelas. Sampai jumpa di bagian selanjutnya.